Istri yang tak dianggap. Bab 39. Tugasku sudah selesai. Saatnya aku kembalikan kamu pada suamimu. Maafkan aku, kalau selama kita bersama, ada banyak kata yang membuat hati kamu sakit. Percayalah, bahwa aku tidak bermaksud menyakitimu sedikit pun, Luna. Aku hanya membimbingmu ke jalan yang benar. Semoga kamu tetap istiqomah dalam hijrahmu. Vero berkata lembut pada Aluna. Mereka berdua sekarang berada di dalam ruang inap Aluna. Wanita itu sudah bisa pulang, dan Vero ingin berbicara empat mata dengan Aluna. Mata wanita bercadar itu berkaca-kaca mendengar perkataan Vero yang mengisyaratkan perpisahan. Apa kamu pernah menganggapku sebagai istrimu, Vero? Tanya Aluna pelan dengan suara bergetar menahan tangisnya. Ada beberapa momen yang membuat aku menganggap kamu benar-benar istriku. Meski kita berdua tidak saling mencintai. Vero tersenyum simpul, seraya mengusap puncak kepala Aluna, membuat wanita itu sekuat tenaga menahan tangisnya. Vero menurunkan badannya sejajar dengan perut buncit Aluna. Dia tersenyum lembut. Perut wanita itu seolah merespon sentuhan Vero. Bayi Aluna bergerak di dalam perutnya membuat Vero tersenyum cerah. Halo nak, ini papa angkatmu. Sehat-sehat di dalam sana ya. Jangan buat mamamu kesusahan. Kasihan dia kelelahan karenamu. Kalau kamu gak dengar nasihat papa angkatmu ini, nanti kalau kamu sudah lahir, papa akan mencewer telingamu. Maafkan papa, yang setelah ini tidak bisa lagi bersama mamamu. Tugas papa sudah selesai, yaitu menjaga dan membimbing mamamu. Sekarang waktunya kalian berdua pulang ke rumah papa kandungmu. Kasih sayang papamu nanti akan lebih dari papa. Tapi percayalah, kalau papa menyayangimu dengan tulus. Vero mengecup perut Aluna membuat wanita itu tak dapat menahan tangisnya. Aluna menangis sesenggukan sampai tubuhnya terguncang. Setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan perpisahan adalah hal yang menyakitkan. Bila bisa memilih, Aluna ingin tinggal bersama Vero di kampung. Akan tetapi dia sadar bahwa kewajibannya adalah bersama dengan Andreas. Terbayang masa-masa saat dirinya hidup bersama dengan Vero di rumah sederhana pria itu. Aluna yang pertama kali tinggal di rumah kecil, kerap kali mengeluh dan mencibir. Hingga saat Aluna dipaksa mengikuti pengajian dan diajarkan tata cara mengambil air wudhu oleh Vero. Semuanya terasa sangat singkat. Kenapa takdir sangat jahat? Takdir mempertemukan kita dalam sebuah hubungan yang rumit. Andai saja aku bertemu denganmu lebih dulu, aku pasti... Jangan pernah memakai takdir. Andai setiap manusia tahu hikmah di balik takdir buruknya, maka mereka akan tetap memilih takdir buruk itu karena hikmah di baliknya sangatlah indah. Begitu juga dengan kita berdua, Luna. Ada beberapa pasangan yang terikat dalam suatu pernikahan hanya untuk saling membimbing. Setelah tugas mereka selesai, maka pernikahan itu juga selesai. Jelas Vero mencengkram lembut pundak Aluna. Seperti kita, jawab Aluna dengan suara parau. Ya, seperti kita. Sekarang sudah saatnya kamu kembali ke dalam pelukan suamimu. Meski pernikahan kita berdua tidak sah, karena kamu sedang hamil, aku tetap akan mengatakan hal ini. Vero menarik napasnya dalam-dalam lalu menaruh telapak tangannya di kepala Aluna. Mulai saat ini, aku jatuhkan talak atasmu, Aluna. Kamu bukan lagi istriku, dan aku bukanlah suamimu. Ucap Vero lantang membuat Aluna menangis terseduh-seduh. Luna. Vero menangkuk pipi Aluna yang basah. Dia dapat merasakan cadar Aluna dibasahi oleh air mata. Iya, jawab Aluna dengan suara yang serak. Ada hal pertama yang wajib kamu lakukan setelah ini. Ujar Vero serius membuat Aluna menatap Vero bingung. Apa itu? Tanya Aluna seraya menatap bola mata Vero. Minta suamimu membayar semua hutangmu padaku. Kamu tahu kan, kalau hutang itu harus segera dibayar. Kalau tidak, kamu bakal cari-cari aku di hari kiamat nanti. Ujar Vero membuat Aluna semakin terisak. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Dia merasa sangat kesal pada Vero yang mengingatkannya tentang hutang. Dasar pria perhitungan. Lagi sedih-sedih dia malah menagih hutang. Waktu dan tempatnya salah, Vero. Ingin sekali Aluna berteriak mencaci Vero. Tanpa pria itu ingatkan, Aluna pasti akan membayar hutangnya.
Iya, nggak usah kamu ingetin. Aku bakal bayar semua hutang-hutangku. Dasar tukang hitung, ucap Aluna dengan nada ketus. Wanita itu memukul dada bidang Vero, membuat pria tampan itu tertawa cengengesan. Hukum menagih hutang itu wajib, Luna. Seharusnya kamu bersyukur, karena aku sudah menyelamatkanmu dari api neraka. Karena di akhirat nanti, sangat banyak orang yang disiksa karena tidak membayar hutang. Jelas Vero membuat Aluna memutar bola matanya malas. Iya, Pak Ustadz. Andreas yang dari tadi menyaksikan di sudut ruangan pun berdeham, seolah memberitahu bahwa ada dia di ruangan yang sama. Sekarang tugas kamu meminta rujuk pada Aluna, ujar Vero mempersilakan Andreas. Andreas mendekati Aluna. Jantung pria itu berdegup kencang seperti anak muda yang sedang kasmaran. Aluna, maukah kamu rujuk denganku, kembali ke rumahku, menjadi pendamping hidupku, melengkapi kekuranganku? Andreas berucap lantang seraya menggenggam tangan Aluna. Aluna memejamkan matanya berusaha menekan perasaannya yang bergemuruh. Mendengar kata-kata manis yang keluar dari bibir Andreas. Bismillah, semoga ini yang terbaik ya Allah. Batin Aluna berdoa. Aku mau rujuk denganmu, Andreas Pratama. Balas Aluna singkat membuat Andreas girang, lalu segera memeluk erat wanita yang ia cintai itu. Terima kasih sayang. Aku janji akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak-anak kita. Aku janji. Terima kasih karena sudah mau memberiku kesempatan. Andreas mencium leher Aluna yang terhalang hijab syar'i. Tatapan Aluna bertemu dengan tatapan Vero yang berdiri di belakang Andreas. Pria itu menyaksikan adegan romantis pasangan suami istri itu. Vero tersenyum tulus melihat kebahagiaan Andreas dan Aluna. Pria itu merasa lega karena telah berhasil menyatukan kedua pasangan yang telah lama terpisah itu. Semoga kalian bahagia, kumam Vero pelan. Habi, apa kamu malu punya istri gemuk seperti aku? Tanya Kinara dengan bola mata berkaca-kaca menatap Dirga yang sedang asyik menyantap makan malam mereka di restoran bintang 5. Kamu ngomong apa sih sayang? Buat apa aku malu? Dirga bertanya balik seraya mengusap pipi cabi Kinara. Kinara semakin hari semakin berisi. Karena kehamilannya membuat Kinara kerap kali merasa lapar. Dia merasa tak percaya diri bila berjalan di samping Dirga karena suaminya itu semakin hari semakin tampan. Lihatlah, semua orang menatap kita. Pasti mereka merasa aneh melihat pria tampan dan gagah sepertimu kok punya istri gemuk sepertiku, ujar Kinara dengan suara serak ingin menangis. Dirga langsung mencium bibir Kinara dengan ciuman intens, membuat semua orang yang tadinya menatap mereka langsung memalingkan wajah. Kamu itu istriku. Sebelum menikah denganku, kamu sudah cantik dan ramping. Bila setelah kamu menikah denganku penampilanmu berubah menjadi gemuk atau jelek, itu berarti kesalahanku yang tidak bisa merawat istriku sendiri. Sekarang kamu gemuk juga karena mengandung anakku. Kalau saja tidak, pasti kamu masih ramping. Jangan merasa insecure, sayang. Aku tidak pernah malu dengan perubahanmu. Justru aku semakin cinta, karena dada dan bokong kamu makin hari makin besar. Dirga memelankan suaranya dikala mengucapkan ujung kalimatnya. Tangan Dirga di bawah sana membelai paha Kinara, membuat wanita itu langsung. Dirga. Kumam Kinara pelan dengan pipi yang merona, membuat Dirga terkekeh geli. Mesum juga sama istri sendiri. Balas Dirga mencium pipi Kinara. Seorang wanita cantik memakai kemeja berwarna putih tampak sedang memasak. Perutnya yang besar tak membuat wanita itu kesusahan dalam bergerak. Sepasang tangan membungkus pinggangnya posesif. Dia tahu siapa pemilik tangan itu. Pagi sayang. Andreas mencium pipi Aluna lalu ia letakkan dagu di puncak istrinya itu. Pagi. Balas Aluna datar membuat hati Andreas mencelos. Sudah sebulan mereka berdua rujuk. Andreas mengira semuanya akan kembali seperti semula. Namun kaca yang pecah, bila diperbaiki, tak akan bisa memantulkan bayangan yang sama. Begitupun dengan Aluna. Wanita itu berubah menjadi sosok istri yang mandiri. Dia mengurus semua kebutuhan Andreas. Wanita itu juga yang membersihkan rumah seorang diri tanpa asisten rumah tangga. Aluna meminta pada Andreas untuk membeli rumah minimalis dengan peralatan modern lengkap. Dia merasa lebih nyaman dengan rumah kecil, karena sudah terbiasa dengan keadaan rumah Vero di kampung dulu. Andreas menuruti permintaan Aluna. Tak lupa,
Pria itu membayar semua uang yang dipakai Vera untuk pengobatan Aluna dulu. Dia membayar lebih, namun Vera menolaknya secara halus. Dia mengatakan kalau Andreas ingin membayar lebih. Cukup sumbangkan ke panti asuhan saja. Andreas tersenyum kecut mengingat sosok Vera yang sangat baik dan soleh. Bahkan dia bisa membimbing Aluna memakai pakaian syar'i. Kamu masak apa? Aromanya bikin perut aku keroncongan. Andreas mengeratkan pelukannya menghadiahkan ciuman pada ceruk leher Aluna. Nasi goreng kampung. Maaf kalau untuk saat ini aku hanya bisa masak nasi goreng dan omelet saja. Aku akan berusaha mempelajari resep makanan kesukaan. Ujar Aluna pelan dengan ekspresi datar. Andreas merasa tak tahan lagi dengan sikap Aluna. Pria tampan itu segera mematikan api kompor, lalu membalikan tubuh Aluna menghadap ke arahnya. Pria itu mencengkeram lembut pundak Aluna menatap sendi wajah cantik istrinya. Apa di sini masih terasa sakit? Apa belum juga sembuh? Andreas menunjuk dada Aluna membuat wanita itu membuang wajahnya ke samping. Namun Andreas langsung menyentuh dagu Aluna, membuat wajah mereka saling berhadapan. Dengan cara apa lagi aku harus mengobati hatimu, sayang? Aku ingin lihat senyum manismu lagi. Aku rindu sifat manjamu. Aku rindu rengekanmu, sayang. Aku rindu masa lalu kita. Andreas menatap dalam bola mata hitam Aluna. Mata pria itu berkaca-kaca. Hatinya merasa sangat sedih bila mengingat masa lalunya. Dia merindukan sosok Aluna yang manja seperti dulu. Kamu tidak suka? Kalau tidak suka, kamu bisa cari. Apa aku harus pergi jauh dari kehidupanmu? Agar kamu juga merasakan apa yang selama ini aku rasakan? Apa aku harus mati dulu agar kamu merindukanku? Sama seperti aku yang merasa kehilangan dan merasa dikekang oleh rinduku padamu saat tahu kamu meninggal. Andreas tersenyum miris. Pria itu menjauh dari Aluna. Dia menuangkan nasi goreng ke dalam piring, lalu membawanya ke meja makan. Aluna membeku. Dia terkejut mendengar ucapan Andreas. Entah mengapa wanita itu merasa sangat takut bila Andreas pergi. Ayo kita sarapan, sayang. Kan anak kita pasti sudah lapar. Ajak Andreas tersenyum paksa. Andreas melangkah menuju mobilnya yang terparkir di garasi rumahnya. Sayang. Andreas terkejut mendengar suara merdu itu memanggilnya sayang. Apa dia tidak salah dengar? Andreas membalikkan badannya ingin melihat pemilik suara merdu itu. Aluna berlari memeluk arah tubuh Andreas dari depan. Seolah-olah dirinya takut Andreas pergi. Aku mencintaimu. Dulu, sekarang, dan di masa depan. Cintaku tidak pernah luntur untukmu. Maafkan sikapku yang cuek selama ini. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Karena di dunia ini aku cuma punya kamu. Tangis Aluna pecah dalam pelukan Andreas. Wanita itu terngiang-ngiang ucapan Andreas tempo lalu. Dia sangat takut Andreas pergi. Aluna tak ingin sendiri. Aku cinta sama kamu. Aku cinta. Ujar Aluna di sela-sela tangisnya. Aku juga cinta sama kamu, sayang. Mau kemana? Tanya seorang pria parubaya pada wanita cantik meski tak lagi muda itu. Kinara mau melahirkan. Tadi dia menelponku. Katanya ketuban Kinara pecah saat mereka makan bakso di pinggir jalan. Jawab Ibu Anin panik. Semenjak hubungan Kinara dan Bram baik, pria parubaya itu seringkali berkunjung ke rumah anaknya itu untuk menghabiskan waktunya mengobrol dengan putri tercintanya. Terlebih lagi Vira juga semakin dekat dengannya, membuat hidup pria itu yang dulunya hampa kini lebih berwarna. Bram ingin ke rumah Kinara, namun saat tiba dia melihat Ibu Anin keluar dari rumah Kinara berjalan buru-buru. Usia kandungan Kinara saat ini telah menginjak 9 bulan. Porsi makan wanita hamil itu sangatlah banyak, karena ternyata bayi yang dikandungnya kembar. Kinara dan Dirga baru mengetahuinya saat usia kandungan Kinara mencapai 4 bulan. Ternyata ada satu janin yang tersembunyi dan baru tampak. Ya ampun, ini pasti gara-gara baksonya tidak higienis. Makanya ketuban Kinara pecah di tengah jalan, bukan di rumah sakit. Gerutu Bram membuat Ibu Anin langsung menampol kepala pria tua itu. Aduh! Kalau ngomong itu di filter, jangan main jiplak. Enak aja saling tukang bakso. Yang namanya orang jualan pasti mengutamakan kebersihan.
Cuma mereka tidak terlihat bersih, karena tempat mereka bukan seperti restoran bintang 5. Dasar padahal tua. Emang kalau kayaknya bukan dari lahir ya macam kamu. So-soan bilang gak higienis. Aku aja yang kaya dari nenek moyang juga doyan makan bakso pinggir jalan. Ibu Anin berucap sarkas menatap kesal Bram. Dia paling tidak suka mendengar orang-orang kaya menjelek-jelekan pedagang kaki lima. Bram mengusap kepalanya. Pria itu tak habis pikir bagaimana bisa ada wanita yang mulutnya seperti Ibu Anin. Ya sudah, aku minta maaf. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku tidak sabar ingin lihat cucuku. Ujar Bram berusaha mengalihkan pembicaraan. Ibu Anin mengangguk setuju. Wanita itu masuk ke dalam mobil Bram. Keduanya pun segera menuju ke rumah sakit. Ah! Alona meringis kesakitan. Pinggangnya terasa nyeri. Wanita itu mengusap perutnya yang tidak tertutup oleh kain pun. Sayang, kamu kenapa? Tanya Andreas khawatir melihat istrinya itu pucat pasi. Mereka berdua baru saja melakukan olahraga panas. Namun baru 10 menit mereka selesai. Alona sudah meringis kesakitan. Sepertinya aku mau melahirkan, sayang. Perutku sakit sekali. Alona menggenggam erat tangan Andreas membuat pria tampan itu kalang kabut. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Andreas segera bangkit memakai kaos oblong dan celana boxer. Tak lupa pria tampan itu memakaikan Alona gamis dan hijab instan. Dan tidak memakaikan Alona pakaian dalam. Karena itu permintaan istrinya. Bertahanlah sayang. Sebentar lagi kita tiba di rumah sakit. Kamu kuat. Andreas mencium kening Alona lembut. Alona tersenyum tulus mendengar kata-kata manis yang keluar dari bibir Andreas. Dia merasa bersyukur karena salah menerima Andreas. Pria itu benar-benar menyesali kesalahannya di masa lalu dan memperbaikinya dengan memperlakukan Alona seperti seorang ratu. Begitu juga dengan Brahmana, ayah Andreas, yang tak kalah memanjakan Alona seperti putrinya sendiri. Aku kuat demi kamu dan anak kita, ujar Alona dengan nada lirih. Wanita itu mengalungkan kedua tangannya di leher Andreas saat tubuhnya melayang di udara. Suara berangkar didorong dan di telinga. Andreas menggenggam tangan Alona berusaha memberikan kekuatan untuk istrinya yang sedang kesakitan itu. Pria itu tak sadar kalau di belakangnya terdapat Dirga yang juga sedang mendorong berangkar Kinara. Ruang bersalin keduanya bersebelahan membuat Dirga tak sengaja menoleh ke samping. Matanya bertemu dengan Andreas yang menatapnya. Dirga, Andreas, kamu mau jenguk Kinara? Tanya Dirga yang belum mengetahui tentang Alona. Bukan, istriku sudah melahirkan. Ujar Andreas jujur membuat Dirga mengernyit heran. Kamu sudah menikah lagi? Tanya Dirga penasaran. Bukan, lebih tepatnya aku rujuk dengan Alona. Jawab Andreas serius membuat Dirga terkejut. Alona? Bersambung.